Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kembali berjumpa dalam persekutuan yang manis kita malam hari ini dalam program Mujizat Zaman Now. Segala puji Tuhan, kita boleh bersama-sama bersatu dan bersekutu dalam ibadah malam hari ini. Mari arahkan hati dan pikiran kita berdoa dan masuk ke hadirat-Nya. Segala puji syukur Tuhan kehadirat-Mu, kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini bersama kami, dan di malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Amen. Untuk meninggikan, memuliakan nama Engkau dalam ibadah kami malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu mengalir melalui setiap kami yang bersatu dan bersekutu dalam ibadah Mujizat Zaman Now, yang di rumah maupun yang di studio. Tuhan Engkau berkati dan sertai kami senantiasa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Mari persiapkan hati, kita mau menyembah Dia, kita meninggikan Dia di dalam puji-pujian malam hari ini. Kita angkat pujian ya Tuhan tiap jam dan anugerah-Mu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam yang Juru selamat berkatilah ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkati. Katakan setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkatilah. Ku datang Juru Selamat berkatilah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami percaya ada mujizat zaman now. Mujizat Tuhan itu terjadi bagi siapa yang percaya. Haleluya. Setiap waktu, setiap jam, kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam program Mujizat Zaman Now ini Tuhan, terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya, angkat kedua tanganmu. Kita katakan anugerah-Mu, anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Oh, anugerah-Mu melimpah
bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Sekali lagi kita sepakat, katakan pujian ini. Anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, amin, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu dan perkenanan, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar di pagi siang hari ini? Luar biasa atau biasa di luar? Yang pasti luar biasa ya saudara. Kita semua diberkati Tuhan. Coba angkat tangan saudara, bilang saya diberkati Tuhan. Selama-lamanya saya diberkati Tuhan. Saya selalu diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang disayangi oleh Tuhan Yesus, tema kita kali ini adalah keluar dari lembah kelam kehidupan. Kenapa tema ini saya munculkan dan referensi Alkitabnya ada dalam kitab Yesaya 59, kemudian dalam Mazmur 107. Karena kalau kita merenungkan firman Tuhan hari ini, rasanya hari ini adalah hari yang ke-29. Di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, memberikan kuasa dan pembekalan kepada mereka. Karena tanggal 29 nanti saudara, itu adalah hari kenaikan Tuhan yang kita peringati pada minggu depan ya saudara. Jadi 11 hari lagi kita akan masuk di tanggal 29 itu. Dan firman Tuhan kenapa? Agar supaya saudara dan saya keluar dari lembah kelam kehidupan. Karena pada prinsipnya dalam kitab Yesaya itu bicara keselamatan yang telah hilang kalau kita tidak bertobat. Kemudian dalam Mazmur sebagai sebuah jawaban, manusia harus bersyukur karena penebusan itu dimulai oleh Tuhan. Jadi artinya keselamatan itu adalah inisiatif daripada Tuhan dan bukan inisiatif daripada manusia. Maka bila saudara membaca firman Tuhan ini, oh iya ya, maka kita akan mengerti
bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita sejatinya adalah rencana yang sempurna. Yang setuju bilang amin. Maka di dalam layer berikutnya saya tulis seperti ini saudara, bahwa kelam atau kekelaman itu adalah keadaan yang gelap, keadaan yang suram, keadaan yang tidak jelas, keadaan yang tidak baik, atau keadaan yang mencekam. Karena pada dasarnya saudara, persoalan pergumulan hidup kita itu adalah keadaan yang paling rajin berkunjung dalam rumah hidup kita. Maka kalau saya boleh bertanya kepada saudara, saya tanya begini, sederhana saja. Saudara, persoalan pergumulan yang saudara hadapi kira-kira sudah selesai belum? Berarti kita sedang ada dalam persoalan pergumulan hidup. Kalau saya tanya, saudara sudah bahagia atau belum? Halo jamaah. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Tergantung bagaimana kita melihat dan menilai keadaan itu. Kalau kita melihat bahwa keadaan itu isinya semua persoalan dan masalah, maka ketentraman, ketenangan itu otomatis hilang, tidak pernah kita jumpai. Karena pusat dari persoalan pergumulan selain pikiran adalah batin kita sendiri. Betul apa betul? Haleluya, iya. Nah kalau saya tanya, saudara banyak susahnya atau banyak senangnya hari ini? Yang senang angkat tangan. Enggak semua kan berarti. Yang susah angkat tangan. Yang atau angkat tangan. Pokoknya saya enggak susah, enggak juga senang Pak Pendeta di tengah-tengah. Betul tidak? Dan ini fakta. Makanya firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 9 yuk kita baca sama-sama. Sebab itu apa saudara? Nah, terus, tuh. Jadi hidup ini saudara kalau kita jujur saja rasanya kok banyak susahnya gitu ya. Kadangkala apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan tidak muncul-muncul. Justru kadangkala kita minta supaya hati kita tenang, bebas dari persoalan, bukannya malah bebas tapi persoalan malah datang. Nah, gimana ceritanya kalau model seperti ini? Tetapi saya kasih tahu rahasianya saudara. Maka itulah Tuhan Yesus itu turun di tengah dunia kekelaman ini supaya hidup manusia tidak lagi dikuasai oleh kekelaman ini. Bilang amin yang keras. Maka pertanyaan selanjutnya adalah titik kelam yang membelenggu manusia itu apa aja sih saudara? Saya catat di situ ada 4 saudara. Titik kelam yang membelenggu kehidupan manusia itu yang pertama apa saudara? Nah, pertanyaan saya, saudara mau gagal dalam hidup ini? Tapi dalam kenyataannya kegagalan itu selalu membayangi hidup manusia. Betul apa betul? Makanya setiap hari kita doa, aku tolak gagal, aku tolak rugi, aku tolak bangkrut, aku tolak sakit. Kenapa? Karena semuanya itu sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Pada prinsipnya manusia tidak mau gagal. Angkat tangan saudara bilang saya tidak mau gagal. Bilang amin yang keras. Haleluya. Iya. Kita tidak mau gagal dalam menjalani hidup ini saudara. Karena Tuhan menghendaki agar supaya hidup kita sempurna. Pertanyaannya adalah bisa tidak manusia hidupnya sempurna? Halo? Bisa enggak manusia hidupnya sempurna? Tuhan bilang begini pada firman Tuhan kalau saudara baca dalam perjanjian baru. Bapakku di sorga sempurna, hendaklah hidupmu pun sempurna. Bisa enggak mencapai kesempurnaan? Bisa. Bilang bisa. Yang keras bilang bisa. Kadangkala kenapa kita tidak mengakui bahwa kita bisa untuk
hadapi kehidupan ini dan hidup sempurna sesuai dengan rencana Tuhan. Karena sering kali kita terintimidasi oleh suara-suara iblis dan menganggap kita tidak punya kuasa dan kehilangan kuasa. Padahal kuasa itu sudah dilepaskan oleh Tuhan. Dalam kematiannya, dalam penebusannya dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Apa yang selesai? Harga dosa yang ada dalam diri kita sudah selesai. Sudah ditebus oleh Tuhan. Maka nilai saudara, nilai saya itu mahal. Karena saudara memiliki status sebagai warga kerajaan surga. Bilang amin. Ini yang dilupakan. Makanya intimidasi iblis itu melemahkan rohani kita, melemahkan iman kita. Satu. Yang kedua apa? Ketakutan dan kekhawatiran. Ini adalah suatu keadaan yang belum terjadi, tapi kita sudah pikirkan. Halo? Betul tidak? Makanya terjadi ketakutan. Apa yang kita takutkan? Takut hidup kita nggak nyaman, takut jadi miskin, takut hidup nggak bahagia. Makanya khawatir yang melanda hati kita, batin kita, dan pikiran kita. Itu yang saya sebut engkau harus keluar dari lembah kekelaman hidup. Bilang amin. Ya. Siapa yang masih khawatir? Engkau punya Yesus. Tapi masih susah pendeta. Loh, emang kalau ikut Yesus semuanya udah senang saudara? Hayya. Emang udah senang ikut Yesus? Mana ayatnya? Pokoknya percaya Yesus bebas dari masalah. Nggak ono ayatnya. Nggak ada ayatnya. Malah ayat yang ada dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Betul tidak? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Bilang pencobaan biasa. Lihat kiri kanan bilang pencobaan biasa. Kalau itu adalah pencobaan biasa, kita bisa melewatinya enggak? Bisa. Bilang bisa. Haleluya, bisa. Makanya kita tidak boleh jadi anak manja. Anak manja rohani gitu. Pokoknya kalau Tuhan saya meminta ini tidak dijawab oleh Tuhan, awas lo. Ngancam sama Tuhan, kualat lo saudara. Makanya hidup ini kita sudah dibebaskan dari kegagalan. Dibebaskan dari rasa takut dan kekhawatiran. Dan yang ketiga apa saudara? Kehilangan pegangan. Pokoknya jangan pernah engkau melepaskan peganganmu kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya jalan. Tidak ada yang lain. Karena Alkitabku berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat. Selain melalui siapa? Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu kunci utamanya saudara. Tidak ada ilah-ilah yang lain yang melebihi Tuhan. Makanya jangan terintimidasi, apalagi ini akhir zaman saudara. Banyak penipuan di sana sini. Agama palsu muncul di sana sini. Nabi palsu muncul di sana sini. Keselamatan palsu muncul di sana sini. Dan surga palsu muncul di sana sini. Hati-hati. Maka kita harus tetap pegang kepada Tuhan. Amin. Pegang erat. Pegang erat Tuhan. Kalau ada masalah pegang erat Tuhan. Engkau nangis jauh lebih bagus. Daripada engkau melepaskan keselamatan yang Tuhan telah berikan atasmu. Betul tidak? Dan yang keempat apa saudara? Kematian. Kematian pun sudah ditebus oleh Tuhan. Sekalipun kita mati kita tetap hidup. Pernah baca ayat ini? Dalam Yohanes 11 ayat 25 tuh. Hah? Betul kan? Betul kan saudara? Iya, udah mati. Artinya apa? Penebusan yang Tuhan lakukan buat kita, keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat kita untuk membawa kita dari kematian menuju kepada kehidupan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya jangan mikir mati saudara. Pikir sehat, pikir hidup. Amin. Dapat masalah sedikit aja udah mikirnya mati deh, gua mau mati deh gua. Hayya. Dikit-dikit mikir mati.
Mikir mati kok dikit-dikit. Iya dong. Haleluya. Iyalah saudara. Ngapain? Ayam bengong aja mati. Halo? Ngapain kita bengong? Lebih baik kita memuji Tuhan. Amin. Iya, kasih tahu, beritakan kepada yang lain. Bahwa bersama Yesus kita tetap hidup, selama-lamanya tetap hidup. Buktinya di tengah kesusahanmu engkau tetap makan nasi kan? Ya, tepuk tangan dong saudara. Tetap makan nasi. Makanya orang Indonesia kalau nggak ketemu sama nasi rasanya masih lapar aja. Saya ke Israel, bawa rombongan ke Israel. Saya udah lebih dari 40 kali ke Israel tuh saudara. Tiap kali bawa rombongan ke Israel, orang-orangnya bilang, aduh Pak, kok nggak ada nasi, ntar dapat nasi, ntar kita nanti makan di Korean food pokoknya. Tenang aja, di sana Korea ada, Chinese ada. Restoran Indonesia di Bethlehem ada, namanya Tachi. Nah, sampai soto ayam aja ada saudara. Tapi rasanya ya soto ayam Timur Tengah gitu. Haleluya, amin. Iya dong, saudara nggak usah mikir mati, malah beritakan bahwa bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat. Orang Batak nyanyi kan, tu dia ho dung mateho, alusima jepek tiki mujunaro, tu dia ho dung mateho. Dung mateho, saya pikir matu dia ho. Yang artinya hanya orang Batak yang tahu. Nanti yang nggak tahu bahasa Batak tanya sama orang Batak artinya apa. PR ya buat saudara ya. Iya, kematian saudara. Ngapain mikirin mati, mikirin itu hidup. Kalau ada masalah itu biasa. Pergumulan persoalan biasa. Sakit penyakit biasa itu saudara. Karena apa saudara? Orang yang lagi minum-minum, lagi nyanyi, tiba-tiba gublak jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus mau apa hidup kita? Hidup kita oleh anugerah Tuhan. Jadi semangat itu tetap harus ada. Setuju saudara? Ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, saya belum khotbah saudara ya. Itu baru introduksi itu. Pokoknya sampai jam 3 sore. Setuju? Saudara siap? Sampai jam 3 loh. Amin? Saudara siap, saya nggak siap. Soalnya saudara duduk, saya diri. Kalau sampai jam 3 sore, tank selesai, saudara puas, saya lemas. Aduh saudara lucu juga. Apa penyebab kelam atau kekelaman hidup manusia? Dosa. Apa saudara? Dosa. Apa itu dosa? Dosa itu penyangkalan terhadap Tuhan. That's it. Sederhana saja. Makanya jangan pernah menyangkal Tuhan. Setia. Amin. Setia saja sama Tuhan. Yuk kita baca firman-Nya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan apa saudara? Untuk mendengar. Ayat 2 iya. Ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak apa saudara mendengar ialah karena apa saudara dosa. Ketika Adam jatuh di dalam dosa, Hawa jatuh di dalam dosa, saling menyalahkan sudah terjadi di Taman Eden. Di Taman Eden saja sudah saling menyalahkan antara Adam dan Hawa dan ular, saudara. Apalagi di Taman Eden. Taman Eden aja udah begitu, apalagi taman apa, saudara? Taman Eden. Do you know what's the meaning of Eden? Iya, itu dia.
Nah inilah saudara akibatnya manusia jatuh dalam dosa. Maka kemuliaan Allah itu hilang seketika dalam diri manusia. Kemuliaan Allah itu hilang, cahaya Allah itu hilang. Makanya manusia dikuasai oleh kekelaman gelap pekatnya dosa. Manusia tidak dikenali lagi oleh sorga, saudara. Manusia tidak dikenali lagi oleh kemuliaan Tuhan. Rusak total wajahnya. Makanya perlu Yesus datang ke dunia ini memulihkan, mengembalikan citra kemuliaan kita yang hilang itu. Haleluya. Iya, saudara pernah baca dalam Roma pasal 3 ayat 23. Semua manusia telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Maka melalui Tuhan Yesus inilah saudara dan saya dikembalikan kemuliaan itu. Makanya kita berada dalam terang cahayanya Tuhan. Tetapi kita tidak jalan dengan mata yang buta. Nggak bisa lihat apa-apa. Maka jalan hidupnya cuma meraba-raba. Hidupnya dibayang-bayangi kutuk. Hidupnya dibayang-bayangi kematian. Wah, mengerikan. Tapi saudara dan saya, perjalanan kita itu saudara dicahayai oleh Allah. Lewat apa? Lewat firman. Karena di dalam firman ada janji-janji Allah. Maka jangan pernah engkau meninggalkan janji-janji Allah ini. Engkau harus ingat bahwa statusmu itu adalah anak Allah. Istimewa enggak? Dan Tuhan mengakui itu. Masa diri kita enggak akui sendiri bahwa status kita adalah anak-anak Allah? Itu firman, makanya kita sering baca firman. Yang setuju bilang amin. Nah, kenapa saudara? Dosa ini yang mengakibatkan manusia terpisah dari Tuhan. Coba diklik Pak, minta tolong. Terpisah dari Tuhan, ia terlempar ke ranjang pesakitan. Hidupnya tak bisa melihat terang, kecenderungannya adalah berontak, hidupnya gagal, penuh dengan sungut-sungut, sombong, beringas, kehilangan keadilan, miskin, penyakitan, hidupnya penuh kutuk, dan hawa kematian membayangi kemanapun ia pergi. Wah, ngeri kali saudara. Halo? Maka kita renungkan baik-baik akibat dosa. Ini yang dikembalikan oleh Tuhan buat kita. Status kemuliaan Allah yang hilang itu dikembalikan oleh Tuhan. Makanya hidup kita adalah hidup yang istimewa. Hidupmu istimewa, saudara. Orang lain mungkin menyudutkan hidup kita. Oh, orang Kristen itu kelas nomor 2 di negeri ini. Gak usah mikirin, oh kita orang yang nomor 2 minoritas. Di dalam kerajaan Allah tidak ada minoritas, mayoritas, semuanya adalah anak-anak Allah yang dijamin oleh darahnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita tidak boleh lemah dan tidak boleh lengah. Karena itu semua intimidasi saudara. Buat apa kita beragama tetapi tidak bertuhan? Halo? Kalau cuma sekedar beragama, hanya sekedar kuantitas agamanya, mengikuti ritual-ritual agama setiap hari, tapi tidak punya Tuhan buat apa? Betul? Ada yang mengakui, oh agama ini yang sempurna, kitabnya paling sempurna. Tetapi lihat kelakuannya, maka Tuhan bilang, lihat dari buahnya. Halo? Lihat dari buahnya. Nah, buah kehidupan kita juga harus kita pertontonkan, saudara. Tadinya yang garang, mulutnya suka garong gitu kan, saudara. Sekarang bertobat. Yang biasa suka marah memaki-maki, mulai sekarang bertobat. Pada saat mau memaki, bah. Nah, saudara tahu kan, banyaklah yang kau berikan gitu. Jangan bilang babi gitu, jangan. Babi gak akan tersinggung saudara. Kenapa kita makan babi? Betul? Ya, saudara suka makan babi? Wah, itu makanan surga itu saudara. Makan. Tapi kolesterol siapa bilang?
Ini kalau makan daging, makan apa, jangan mikirin penyakit. Orang mikirnya langsung kolesterol, darah tinggi. Belum doa udah mikir penyakit. Itu aja udah salah. Pernah nggak bersyukur, oh iya terima kasih Tuhan buat babi, buat nasi, buat samcian, babi hong. Ya kan? Terus babi apa lagi itu? Babi bakar karo. Enak itu saudara. Makan dengan ucapan syukur. Jadi berkat. Suatu hari ada seorang pasien dokter saudara. Pasien dokter kan. Datang ke dokter. Dia mau cek. Dok, kenapa badan saya kok rasanya pegel? Leher saya tegang. Wah kayaknya ada sesuatu nih dok. Tolong diperiksa. Dokter periksa. Waduh. Tekan darahmu tinggi. Wah kolesterolmu tinggi. Ini kalau nggak cepet diatasi bisa darah tinggi. Ini bahaya. Terus gimana dong? Kamu nggak usah makan daging. Terus apa dong? Makan yang bisa berenang tuh. Berenang. Ya berenang udah. Jangan makan daging lagi. Jadi makanan apa dok? Itu yang bisa berenang. Di laut, di danau. Makanlah itu. Wah dia langsung berpikir. Wah makanan yang bisa berenang. Dia pulang ke rumahnya. Dia beli babi gitu kan. Diajarin berenang tuh babi saudara. Begitu udah gede dipotong babinya dimakan dibikin samcan sama dia. Bikin sate. Sebulan berikutnya dia balik lagi ke dokter. Dokter kenapa badan saya masih pegel nih? Ini udah sebulan udah minum obat tapi masih pegel. Dokter cek. Doh kok kayaknya gak berkurang darah tinggimu nih. Bah kolesterolnya juga gak berkurang. Kenapa? Lu makan apa? Kan dokter ajarin supaya makan yang bisa berenang. Terus kok masih kambuh kayak begini? Iya gak tahu dok. Nah kan dokter bilang kalau saya suruh makan yang bisa berenang. Begitu saya pulang ke rumah saya ambil babi. Saya ajarin dia berenang dok. Setelah dia bisa berenang baru saya bikin sate dok. Oh alah. Makanya saudara makan babi itu bukan makanan haram. Babi itu harum. Jangan dibalik. Babi harum. Babu yang haram. Saudara macam-macam aja. Halo. Halo jemaah. Coba kasih senyum. Kiri kanan. Coba lihat. Kasih senyum yang manis. Walaupun pada saat tersenyum giginya tidak rata. Oke saja. Gitu ya saudara ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Itu akibat dosa, saudara lihat tuh. Tetapi beda dengan orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ayo kita lihat lagi selanjutnya. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja duduk di tempat gelap. Seperti apa saudara? Seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Kenapa saudara terjadi seperti ini? Karena manusia tidak mau mencari. Betul? Coba Matius keberapa itu? Ketujuh apa keberapa itu? Carilah Tuhan, maka dia akan kau jumpai, kau temui. Ketuk pintu, maka pintu akan. Nah, artinya ada spirit dari diri kita untuk memotivasi kita, mendorong kita, agar supaya yang berinisiatif itu kita. Karena apa? Berkat anugerah keselamatan itu telah dilepaskan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah melepaskan keselamatan kepada kita, tinggal engkau dan saya yang meraihnya. Supaya hidup kita bebas dari kekelaman ini, saudara. Halo? Amin? Iya. Pada prinsipnya hidup kita mau bebas seperti itu kok. Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Maka tanggal 29 nanti, saudara, kita memperingati hari kenaikan Tuhan.
itu hari kemenangan. Ketika Tuhan Yesus naik, apa yang dia katakan saudara? Janganlah takut dan gelisah hatimu. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu semuanya udah disiapkan oleh Tuhan, kita akan ke sana. Itu tidak bicara tentang kematian, tetapi bicara tentang kehidupan. Makanya di tengah-tengah kematian, saudara, kalau saya khotbah, saya bilang begini, Bapak Ibu dengar baik-baik ya. Yang mati ini adalah orang benar. Maka orang benar yang mati itu bukan sebuah akhir, tetapi adalah koma untuk melanjutkan kalimat kehidupan bersama dengan Tuhan. Kematian orang benar bukan sebuah derita besar, tetapi sukacita yang besar karena ada pertemuan dengan Tuhan. Amin. Enggak perlu ada yang ditakutkan, saudara. Maka hidup ini jadi bebas, gak ada yang mengikat kita. Karena Tuhan menghendaki agar supaya kita bebas daripada dosa itu kok saudara. Amin. Kalau bikin dosa, minta ampun. Saudara dan saya tidak kebal terhadap yang namanya dosa. Tetapi ketika kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, kita minta ampun atas suatu kesalahan. Bisa saudara. Sama anak kita gak selamanya anak kita nurut kan. Tetapi kalau udah minta maaf ya sudah, dimaafkan. Dan dia tetap anak kita. Betul? Iya. Iya, tetap anak kita, saudara. Maka anak kita harus kita pelihara baik-baik, kita jaga baik-baik. Yesaya selanjutnya diklik, Pak. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal apa saudara? Siapa yang mengenal salah? Kadangkala kalau kita ditegur oleh suami atau istri atau saudara kita tidak sadar akan kesalahan kita. Tapi orang lain lihat. Begitu kita ditegur kita tersinggung. Contoh orang pinjam uang, ngutang, janji 1 minggu. Begitu ditagih, belum ada duit, minggu depan aja ya. Nah, minggu depan kita datang. Katanya minggu depan. Iya, ini belum ada duitnya, nantilah bulan depan. Lihat, bulan depan kita datang, dia lebih galak daripada kita yang ngutangin. Tapi begitu kita tegur, lu salah, lu yang udah janji bulan yang lalu, sampai sekarang juga belum, nih gimana? Iya, ntar. Kamu kayak nggak percaya aja. Lah dia udah ngingkar berapa kali kan udah nggak bisa dipercaya saudara. Dan jangan pernah harap walaupun dia setelah bayar. Berikutnya lagi ya saya kasih tahu. Sekalipun hatimu itu seperti hatinya Tuhan. Kalau dia mau utang, sorry saudara mikir 2 kali itu pasti. Mau ngasih utangan. Betul tidak? Itu manusiawi. Beda dengan Tuhan. Kasih Tuhan itu begitu sempurna buat kita, saudara. Amin. Coba angkat tanganmu bilang, kasih Tuhan sempurna buat saya. Lebih keras lagi bilang, kasih Tuhan sempurna buat saya. Lebih keras lagi bilang, kasih Tuhan sempurna buat saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Setiap hari perkatakan itu, saudara. Supaya kita sadar kita manusia yang jahat, jadilah orang yang baik. Walaupun Alkitabku berkata, kebaikan itu, saudara, tidak mampu membersihkan dosa kita. Betul? Tetapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan yang membereskan. Itu tugasnya Tuhan. Tugas kita cuma ngomong, Tuhan saya udah salah, ampuni saya. Tuhan ampuni. Coba kalau kita tegur suami atau istri. Ma, Pak, Mama itu udah salah, Papa itu udah salah. Jadi kalau udah salah, ngapain Pak? Minta maaf. Apa langsung ditimpalin sama suami atau istri? Apa? Kalau saya salah, saya minta maaf. Puas. Matanya melotot. Berarti nggak ikhlas. Minta maaf tapi nggak ikhlas. Hayai centai cuci langko. Ya kan? Kita nggak begitu, saudara, beda. Kalau kita salah, kita akui minta maaf. Sorry ya sayang, suamimu ini salah. Kadang-kala suka hilaf. Minta maaf ya. I love you full. Nah itu Pak. Nggak ada dendam jadinya dalam keluarga. Amin Pak.
Kok yang nyautin ibu-ibu? Amin Pak. Ah gitu dong. Amin Bu. Ah gitu. Itu artinya tulus ikhlas. Lihat ya, berkat Tuhan itu pasti dilepaskan ke keluarga-keluarga yang rukun. Itu janji Tuhan saudara. Lanjut coba lihat. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita keluar dari lembah kelam ini? 1. Kembali pada keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan. Kembali apa saudara? Pada keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan. Kembali aja saudara. Anak yang terhilang kembali diterima oleh Tuhan. Jangan mikir begini, wah dosa saya udah besar sekali, jangan-jangan Tuhan tidak mau terima saya. Lepas dari dosamu, selama ada pengakuan dari diri kita, maka dosa itu tetap terlepas. Amin. Haleluya. Karena itulah Tuhan Yesus datang sama kita. Wah istimewa saudara. Saudara itu istimewa, kita semua istimewa. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Masih suka bersungut-sungut saudara? Masih kalau mau datang ke gereja males-malesan? Jangan lagi. Kalau perlu saudara undang teman-temanmu, keluargamu, penuhi bangku-bangku yang kosong ini. Amin. Haleluya. Iya, beritakan tentang kabar sorga. Kabar tentang Yesus yang telah menganugerahkan keselamatan. Jadi saudara, keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Saudara-saudara kita di sana cari keselamatan dengan beramal sebanyak-banyaknya saudara. Terus kalau yang miskin gimana? Gimana bisa amal? Buat makan untuk dirinya sendiri aja kurang, coba dong dipikirin. Kasihan dong. Udah miskin merana, gak bisa ngasih amal, wah gak diterima lagi di sorga. Kan ngeri sekali. Dan banyak manusia terindoktrinasi dengan ajaran-ajaran seperti itu. Betul apa betul? Makanya saudara rajinlah baca firman Tuhan ini. Dan pegang baik-baik, jangan pernah lepaskan keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan sebagai anugerah buat kita. Nah yang kedua saudara. Bagaimana caranya agar supaya saudara dan saya keluar dari lembah kelam kehidupan ini. Mengakui segala kesalahan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah apa saudara? Bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah dia apa saudara? Di dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang ketujuh, baca sama-sama 2 ya. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 8 sama-sama 2 iya. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan udah gak enak nih. Udah Tuhan ampuni saya nih. Kayaknya mau sakit nih. Aku tolak sakit dalam nama Tuhan Yesus. Aku sembuh. Gak usah nunggu pendeta. Hak yang sama itu diberikan kepada kita semua. Kenapa? Predikatmu adalah anak-anak Allah. Makanya kita punya hak untuk berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Sifatnya bukan kelompok. Sifatnya adalah pribadi. Itu hakmu saudara. Doa kalau engkau mulai sakit dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhku bukan tempat penyakit. Tetapi tubuhku adalah bait Roh Kudus. Gitu. Aku tolak sakit penyakit. Enyah dari hidupku. Amin. Yang datang itu kesembuhan saudara. Tulang-tulang yang pegel-pegel itu dibebaskan oleh Tuhan jadi segar kembali. Ada harapan. Nah, harapan itu ada di depan sana, bukan di belakang. Betul? Maka perjalanan hidup kita itu berjalan ke depan bersama siapa? Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu,
untuk masalah kita semua. Bebas, saudara. Haleluya. Ya, coba ngomong, bebas, saya udah bebas. Coba ngomong yang keras, saya bebas. Saya sehat, saya sempurna. Saya diberkati Tuhan. Amin. Gitu, saudara. Jadi, nggak usah nunggu pendeta datang, kita dulu memberkati kita. Setuju tidak? Lanjut. Pokoknya sampai jam 3 sore aja. Enggak ada ibadah yang jam 1. Sekian dong Pak Pendeta. Ya, yang ketiga. Bagaimana agar supaya kita bebas dari kekelaman hidup ini? Yang ketiga, baca sama-sama yuk. 2, iya. Mintalah belas kasihan dan berserulah dalam doa. Berseru. Doa didengar oleh Allah. Itu doa. Apa yang didengar oleh Allah? Permohonan kita, seruan kita. Makanya ayat ini dalam Mazmur 107 dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan apa saudara? Diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Ayat 14. Dibawanya mereka keluar dalam gelap dan kelam. Dan diputuskannya belenggu mereka. Bebas. Ini penebusan, proses penebusan. Jadi Tuhan, kita memperingati sebentar lagi kenaikan Tuhan. Tuhan masih menjumpai sebelum naik ke surga pada murid-muridnya. Memberikan bekal kepada mereka supaya mereka kuat. Karena mereka sudah bebas dari belenggu-belenggu ini. Makanya kita jangan mikir lagi masalah, persoalan, pergumulan. Amin. Itu semua harus dihadapi. Bilang harus dihadapi. Kita nggak boleh lari, saudara. Setuju? Amin. Nggak boleh lari. Dihadapi. Katakan dihadapi. Supaya apa? Bebas. Coba ngomong bebas. Lagi bilang bebas. Amin. Iya, kita udah bebas. Cuman kadang-kala pikiran kita masih terbelenggu, hati kita masih terbelenggu, kebebasan kita masih terbelenggu, ketenangan kita masih terbelenggu. Hari ini harus lepas. Bilang lepas. Amin. Ya, lepas. Biar Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Sukses buat saudara, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Udah saudara, udah selesai. Lalu kita bangkit berdiri. Enggak jadi jam 3, nanti kita lanjut di lain waktu, lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, izinkanlah saya menumpang mandi. Kalau umur kita panjang, pasti kita ketemu lagi. Haleluya, yuk bangkit berdiri yuk. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan firman-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siap menanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Mongon Hermon, kita sudah berada di penghujung ibadah kita malam hari ini. Mari kita mau angkat pujian penutup El Shaddai sambil kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima dan istirahat Amin. kita malam hari ini berada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita nyanyikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.